Nanti diungkit kembali sama Bapak. Oh ya, silakan diungkit. Dikasih tiket, dikasih karpet merah, dikasih keistimewaan. Kalau warga tidak mau memilih, itu saya pasti akan kalah. Kalau Presiden Jokowi bilang di DPR berpolitik dengan budi pekerti, tetapi Jokowi meminta ke Ibu Mega Agar? biar anaknya diistimewakan lah ini. Kalau gitu kan nanti warga resah. Wong beliau ngasih masukan ke saya langsung, pasti saya terima. Saya dipanggil langsung, diberi kebetulan pasti saya terima. Gibran sentil Panda PDIP soal jadi Walkot Solo berkat cawe-cawe Jokowi. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka merespon pernyataan politikus senior PDIP Panda Nababan yang menuding ia bisa menjadi calon Wali Kota Solo di Pilkada 2020 berkat cawe-cawe bapaknya Presiden Joko Widodo. Alangkah tragisnya dengan gampang sekarang mau ditinggal. Ya nggak yakin ya cu muni-muni terus ya Pak Pandu. Oh enggak, beliau kan senior saya. Kalau di aturan partai sendiri kan memang ada aturan PP25 kalau tidak salah. Itu kader itu harus 2 tahun dulu baru bisa maju. Tanyakan ke DPP ya. Ini juga nanti kalau keluar, Kalau misalnya maju. ya kalau dia maju di luar daripada kebijakan daripada Partai PD Perjuangan, ya dipecat. Nanti diungkit kembali sama Bapak. Oh ya, silakan diungkit. Dikasih tiket, dikasih karpet merah, dikasih keistimewaan. Kalau warga tidak mau memilih, itu saya pasti akan kalah. Itu bukan karena Gibran atau siapa, Iya. atau jangan pula dibilang kita anti anak muda. Tidak, memang rule-nya. Oke. Partai ini memang begitu. Kan Pak Panda sempat ikut kalau awalnya kan nama Purnomo Teguh yang sudah masuk ke DPP, tapi Pak Jokowi mendatangi Bu Mega untuk melakukan masukan ini. Itu memang seperti apa sih Mas? Ya, tanya Pak Panda. Contoh yang terakhir Budiman dipecat gitu loh. Jadi itu satu hal yang lazim. Ya nggak yakin ya cu muni-muni terus ya Pak Panda. Oh enggak, beliau kan senior saya. Apakah kemudian kita dengan dalih anak muda dan segala, kemudian kita menghalalkan semua cara? Apa iya? Oke. Kita kan melalui semua proses nih. Fit and proper test dan lain-lain. Menjadi wali kota yang kemudian itu tak ada urusan dengan PDI Perjuangan. Saya mendengar ada kekecewaan nih dari Opung sebagai politisi PDI Perjuangan. Bukan kecewa. Oke. Saya kalau yang konyol-konyol, partai ini sudah banyak pengalaman. Oke. Tapi kalau adanya bantuan dari Pak Jokowi sendiri, benar nggak sih Mas? Nggak tahu ya. Tanya ke DPP. Dikasih tiket untuk maju pilkada itu kan semua berkat PDI Perjuangan. Jadi ada kekecewaan nggak dari PDI Perjuangan? Enggak juga. Kalau ada yang berkhianat nggak kecewa? Enggak, kenapa kecewa gitu loh. Ini keputusan terakhirnya itu ada di warga masyarakat. Bukan masalah tiket, bukan masalah anak ini, anak itu. Saya kan udah sering ngasih contoh. Anaknya ini, anaknya itu maju, gagal. Toh masih banyak kader-kader yang lain. Oke. Gitu. Oke. Cuma mau kita beritahukan pendidikan berpolitik di Republik ini adalah tata krama, adalah budi pekerti. Saya nggak tahu Pak Panda kemarin ngomong apa, tapi ya udah, masukannya kami terima dia. Tetapi bagaimanapun juga itu adalah sesuatu yang wajar. Karena bagaimanapun juga PDIP, Bu Mega memang betul memiliki kontribusi besar terhadap upaya membesarkan nama besar Jokowi sendiri. Dan yang harus diantisipasi. Kalau Presiden Jokowi bilang di DPR berpolitik dengan budi pekerti, tetapi Jokowi meminta ke Ibu Mega Agar? biar anaknya diistimewakan lah ini. Kalau gitu kan nanti warga resah. Oke. Wong beliau ngasih masukan ke saya langsung, pasti saya terima. Saya dipanggil langsung, diberi kebetulan pasti saya terima. Alangkah tragisnya dengan gampang sekarang mau ditinggal. Tapi kalau statement-statement seperti ini nanti warga. Kalau Gibran kemudian Maju. keluar dari PDI Perjuangan, gitu, nggak terbayang aku etikanya, tata keramanya,
budayanya. Nggak terbayang saya. Dalam acara The Political Show CNN Indonesia TV Senin 25 September malam, Panda menceritakan Jokowi menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk meminta Gibran dicalonkan menjadi wali kota Solo. Gibran mengklaim sama sekali tidak tahu menahu mengenai pertemuan soal cawe-cawe yang dimaksud Panda Nababan. Gak tahu, tanya DPP, kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo Kamis 12 Oktober. Gibran merasa tidak ada yang aneh dengan pencalonannya sebagai wali kota Solo lewat PDIP. Menurutnya semua tahapan di internal partai sudah ia jalani sebelum berkompetisi di Pilkada Solo 2020. Kita akan melalui semua prosesnya, fit dan proper test dan lain-lain, katanya. Selain membeberkan campur tangan Jokowi, Panda juga mengungkit perlakuan istimewa yang diberikan PDIP kepada Gibran. Gibran menggeser Ahmad Purnomo yang saat itu sudah diusulkan DPC Solo ke DPP PDIP untuk maju di Pilkada 2020. Tak hanya itu, menurut Panda, di peraturan internal PDIP, seseorang hanya bisa menjadi calon kepala daerah jika sudah menjadi kader PDIP minimal 2 tahun. Sementara Gibran saat itu baru mendaftar di PDIP beberapa bulan sebelum Pilkada Solo. Terkait hal itu, Gibran menegaskan statusnya sebagai anak presiden tidak serta-merta menjadikannya wali kota Solo. Ia tetap harus mendapat dukungan dari masyarakat untuk memenangi Pilkada. Ya, silakan diungkit, dikasih tiket, dikasih karpet merah, dikasih keistimewaan. Kalau warga tidak mau memilih, pasti saya akan kalah, katanya. Lebih lanjut, Gibran mengaku siap menerima saran dan masukan dari seniornya di PDIP tersebut. Hanya saja ia berharap pernyataan Panda Nababan tersebut tidak diumbar ke publik. Saya dipanggil langsung, diberi teguran, pasti saya terima. Tapi kalau statement-statement seperti ini nanti warga jadi resah, katanya. Sebelumnya, viral video politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Panda Nababan, mengungkit Gibran Reka Buming Raka saat maju sebagai calon wali kota Solo di media sosial X. Panda mengungkap, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk mengajukan nama Gibran di Pilkada Solo. Apa respon Gibran? Ya, silakan diungkit, dikasih tiket, dikasih karpet merah, dikasih keistimewaan. Kalau warga tidak mau memilih itu, saya pasti akan kalah. Ini keputusan terakhirnya itu ada di warga, masyarakat. Ucap Gibran ketika ditemui awak media di Balai Kota Solo Kamis kemarin 12 Oktober 2023. Menurutnya, dulu telah melalui semua prosesnya hingga akhirnya dicalonkan sebagai wali kota Solo dalam Pilkada 2020. Hal itu termasuk fit dan proper test. Kami melalui semuanya, fit dan proper test, tapi kan keputusan terakhir di masyarakat. Bukan masalah keistimewaan atau tiket atau anak ini, anak itu. Saya sering ngasih contoh kan, anak ini, anaknya itu, maju, gagal. Yang penting kan warga. Gak memilih percuma, tuturnya. Menurutnya, jabatan yang diembannya saat ini merupakan amanah dari masyarakat yang menghendakinya menjadi wali kota Solo. Dia menegaskan jabatannya saat ini tidak ada pengaruh dari keistimewaan apapun. Gibran menyatakan siap menerima masukan dari Panda Nababan, namun dia meminta agar masukan tersebut disampaikan langsung kepadanya. Kalau beliau ngasih masukan langsung ke saya, pasti saya terima. Dipanggil langsung, diberi teguran, pasti saya terima. Kalau statement-statement seperti ini nanti warga jadi resah, itu masukan bagus untuk saya. Soal karpet dan tiket serahkan ke warga pada akhirnya, kata Gibran. Dalam video viral yang beredar di media sosial X seperti dilihat Tempo, Jumat 13 Oktober 2023, Panda mengungkit saat Gibran maju menjadi calon wali kota Solo. Panda mengatakan PDIP sebelumnya telah mengusung nama Ahmad Purnomo Teguh Prakosa sebagai calon wali kota Solo. Namun, kata Panda, Jokowi menemui Megawati dan memilih Gibran mengganti posisi Ahmad Purnomo. Megawati, kata Panda, mengabulkan permintaan tersebut karena mungkin begitu sayang kepada Jokowi. Tak hanya itu, menurut Panda di peraturan internal PDIP, seseorang hanya bisa menjadi calon kepala daerah jika sudah menjadi kader PDIP minimal 2 tahun. Sementara Gibran saat itu baru mendaftar di PDIP beberapa bulan sebelum Pilkada Solo. Panda mengungkit kembali masa pencalonan wali kota Solo itu terkait dengan ramainya isu Gibran sebagai bakal calon wakil presiden yang disandingkan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.